Jadi jangan juga terlalu percaya sama orang tua. Nggak boleh 100% percaya sama orang tua. Nah, pasti bisa sih, asal disadari sih bahwa itu sesuatu warisan buruk yang harus diperbaiki. Makanya tadi kita ingetin ke anak-anak ya. Mulai dari diri sendiri. Apalagi terutama yang suka ngaku, yang udah terlanjur jadi orang tua. Bukan suka ngaku jadi orang tua, terlanjur jadi orang tua. Anaknya remaja lagi, aduh ya Allah. Selamat siang teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Keluarga Mandiri bersama saya Faisal Kamal dan Mela Fitriansyah. Setelah sekian lama libur ya? Liburnya gara-gara apa, Bu? Iya, karena dapat rezeki kemarin. Iya, rezeki yang membuat kami perlu ngurusin banyak hal. Jadi nggak sempat bikin konten. Lagian bikin konten juga kayak ada yang nungguin aja. Kita kan bikin konten ya. Assalamualaikum. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mela ini masih di Semarang kita ya? Dan ideologis lagi. Masa? Oh iya, di konten terakhir ideologis ya? Karena gelinding-gelinding doang dari. Jadi kalau teman-teman ada yang datang ke Semarang terus ngamuk ke kita, bisa jadi kita ajaknya ke sini karena paling gampang. Cuma 5 menit dari rumah kain. Iya, soalnya kita termasuk orang yang bukan kuliner hunter. Jadi makanan ya dapatnya seadanya, enak di sini buat nongkrong. Buat bikin konten juga asik. Ngobrol apa hari ini? Kita ngobrol banyak sih ya yang hari ini bisa dibahas tuh, sebetulnya banyak. Cuma memang mesti milih sih supaya kontennya lebih siap. Homeschooling, parenting. Katanya homeschooling sama parenting jadi satu. Coba Ibu omongin. Iya, jadi satu karena proses homeschool itu kan kalau buat kami ya proses parenting lah. Jadi ya udah, jadi itu jadi satu kesatuan karena life schooler. Apalagi tuh? Iya. Sekolah hidup. Sekolahnya. Kehidupan. Terus iya, sekolahnya ada di dalam kehidupan. Sekolah kehidupan buat kita ya, buat kita sebagai orang tua, belajar jadi orang tua. Parenting itu kan belajar jadi orang tua. Bahkan kita diskusi sama anak-anak aja ya mesti legowo, orang tua itu nggak selalu benar kan. Kita habis ngobrol sama anak-anak ya tadi ya? Iya, habis ngobrol sama anak-anak, ngobrolin tentang orang tua tuh nggak selalu benar. Tentang revisi generasi. Jadi jangan juga terlalu percaya sama orang tua. Nggak boleh 100% percaya sama orang tua. Karena orang tua tuh ada salahnya. Iya. Bahkan kita tadi minta maaf juga sama anak-anak ya. Terutama aku sih, karena kemarin sempat pas habis sakit, terus sempat banyak mengecewakan anak-anak juga. Jadi aku sebagai ibunya meminta maaf dan berpesan untuk ingat tentang revisi generasi. Revisi generasi itu maksudnya apa? Revisi generasi itu tidak semua hal-hal yang orang tua, ini ada musiknya. Nggak apa, nanti musiknya bisa diatur. Tidak semua yang diwariskan oleh orang tua itu benar atau baik. Hanya terus-terusan belajar, terus-terusan diasah intuisinya. Dan intuisinya. Jadi kalau mau bersikap atau melakukan sesuatu, dipikir dulu, jangan langsung. Bisa jadi itu secara tidak sadar warisan dari orang tuanya. Ya misalnya orang tuanya suka kabur, anaknya kalau marah kabur, kayak gitu-gitu. Itu kan hal yang tidak diwariskan. Tiba-tiba tahu ya? Tiba-tiba anaknya mesti ngerti, mengulang. Ini harus diputus nih rantai warisan generasi sikap atau sifat-sifat yang seperti ini gitu. Karena by DNA kebiasaan sih, kalau DNA kan kalau kata Ustadz Fahrudin Faiz kan kecerdasan emosional itu
sangat bisa diperbaiki, sangat bisa dibentuk. Jadi pasti bisa sih, asal disadari sih bahwa itu sesuatu warisan buruk yang harus diperbaiki. Makanya tadi kita ingetin ke anak-anak ya. Iya, tentang warisan Ya maknya suka ngomel. warisan buruk ya. Suka ngomel, anaknya juga akhirnya kadang suka ngomel, nggak secara tidak sadar melakukan hal itu. Iya ya. Gitu. Anak-anak itu kan nyontoh ya. Iya. Kalau orang tuanya bingung kok anak saya kayak gini gitu. Jadi jangan-jangan sebetulnya anaknya bukan dapat dari mana-mana, dapat dari kita aja. Cuma kita nggak nyadar aja kita melakukan hal itu karena refleksnya orang tua. Makanya saya juga jadi hati-hati sih atas ngerespon sesuatu tuh. Saya belajar tenang itu. Kalau kita di komunitas diajarinnya ada 3 fase. Tenang, dewasa, matang. Tenang tuh intelektual, dewasa itu emosional, matang itu ke spiritual lagi jadinya. Jadi emang akhirnya kalau mau jadi orang tua ya mesti banyak melatih tenang. Dan tenang itu kan intelektual, disiplin dan sangat operasional. Kalau masih belum bisa tenang, iya kalau sekarang udah keburu jadi orang tua, jangan malu untuk terus-terusan belajar. Ya untuk minta maaf. Sabar, tenang. Tenang ya. Jadi kita ngomongin apa hari ini? Enggak, banyak banget yang ini urusan jadi orang tua yang mesti sadar bahwa orang tua itu banyak salah aja, hal yang harusnya kita jadiin banyak komunikasi sih, banyak diskusi sih. Iya. Bahwa jangan mentang-mentang jadi orang tua terus ngerasa paling benar. Iya. Depan anak ya. Karena urusan sama anak tuh bukan cuma urusan sama anak. Urusan sama anak tuh urusan sama Tuhan, urusan sama lingkungan, urusan sama agama, urusan sama manusia, urusan sama anak. Hari ini iya, tapi besok mereka akan jadi orang tua, dan mereka kalau orang tuanya nggak mau ngaku salah, jangan heran kalau nanti anaknya juga nggak gengsi buat ngaku salah, karena ya yang nggak diajarin minta maaf sama orang tua. Itu apa namanya? Naluri kali ya? Iya. Naluri ya? Iya, naluri loh, hati-hati. Alam bawah sadar kan naluri, kan refleks. Warisan, iya naluri. Makanya kan kadang kan kayak sakit diabetes misalnya dibilang anggap sakit keturunan. Padahal nggak juga ya? Dokter bilangnya bahwa ya keturunannya keturunan kebiasaan. Iya, keturunannya bukan keturunan genetiknya, tapi lebih pada keturunan habit yang diwariskan dari orang tua ke anak tentang pola makan, cara makan. Kemarin saya baru bahas sama Mas Ili tentang orang tua, bukan orang tua sih, kan bahasan tentang resesi kan, 2023 katanya bakal resesi. Nah terus gimana Mas, gimana cara menghadapinya? Ya latihan puasa. Iya benar. Jawabannya. Oh berarti bener dong, tadi aku bilang anak-anak ayo ritualmu dibenerin. Ya, latihan Senin puasa. Kamis. Puasa Senin Kamis. Iya benar, latihan puasa. Secara ekonomi dia irit karena makanannya terbatas. Secara spiritual naik. Secara naluri lah ya, kalau ke spiritual kan jadi kayaknya ke tempat yang ketinggian, tapi secara naluri dia akan nahan diri untuk nekan nafsu supaya apa-apa tuh jadi nggak rakus. Itu naluri sih akhirnya. Jadi nggak perlu harus ke spiritual dulu gitu. Ketinggian takutnya ngomong spiritual. Ya ngomong naluriah, bahwa manusia itu berkuasa atas segala sesuatu yang dia lakukan. Nggak usah nyalain orang, nggak usah ngandelin orang, kerjain sendiri aja dulu. Jangan-jangan itu perlu dimulai dari diri sendiri. Apalagi terutama yang suka ngaku, yang udah terlanjur jadi orang tua. Bukan suka ngaku jadi orang tua, terlanjur jadi orang tua. Anaknya remaja lagi, aduh ya Allah. Anaknya nyontoh soalnya. Jadi kalau anaknya suka kabur kalau ada masalah,
ya udah, jangan-jangan secara tidak sadar orang tuanya juga ngajarin itu dulu. Iya, mesti disadari sih. Refleksi ya. Refleksi diri, lalu sadari bahwa ada tradisi, ada budaya. Kita itu ngadopsi tradisi orang tua kita, tapi kita punya hak untuk membuat sebuah budaya baru yang akan jadi tradisi buat anak-anak kita di masa depan. Repot nggak sih Bu ngomongin tradisi yang budaya, ngerti langsung paham nggak sih? Ibu langsung paham? Ya kalau aku paham karena udah diulang-ulang berkali-kali. Ini ngomong sama orang lain, ngomong tradisi dan budaya itu langsung gampang nggak sih sebenarnya? Beda tradisi dan budaya. Jelasin. Bisa jadi nggak gampang. Ya dari bahasa yang tadi kan jelas bahwa kita itu mewarisi tradisi dari orang tua kita. Tradisi itu sesuatu yang diwariskan. Oke. Kita ngelihat tradisi-tradisi masa lalu, sadar atau tidak sadar kita melihat dan merekam itu. Tradisi yang masa lalu jadi budaya kita hari ini. Budaya kita hari ini akan menjadi tradisi buat anak-anak kita di masa depan. Karena mereka ngadopsi lagi apa yang jadi budaya orang tuanya menjadi tradisi mereka. Kakek punya budaya jadi tradisi ke anaknya. Anaknya dapat tradisi dari kakeknya. Nah, anaknya bikin bisa tradisi lagi. Bisa nambah tradisi dan menjadi nambah budaya baru. Dia ngambil tradisi dari kakek orang tuanya dia, lalu dia membuat budaya baru yang akan diadopsi sama anak-anaknya untuk generasi selanjutnya. Berarti bisa aja dong tradisi dari kakeknya, dari bapaknya dihilangkan terus jadi budaya baru. Ya itu makanya dibilang setiap orang punya hak untuk membangun budaya sendiri-sendiri dan critical thinking. Tidak semua tradisi itu baik, tapi jika tidak baik maka perbaikilah menjadi budaya baru. Jika tradisinya baik dilanjutkan menjadi budaya yang bukan baru, melanjutkan tradisi baik masa lalu, lalu mengubah tradisi buruk masa lalu menjadi menjadi budaya baik hari ini. Ya. Kita lagi bikin budaya. Oke. Kita lagi bikin budayanya. Jadi orang tua yang tahu bahwa ada salahnya, tapi minta maaf sama anaknya, menjelaskan bahwa orang tua itu salah karena ini. Jadi mohon maaf dan mohon diingatkan kalau orang tua punya salah di masa depan nanti. Nah itu kan budaya. Belum tentu ada budaya itu. Belum tentu ada tradisi itu di masa lalu orang-orang tua kita. Oh iya. Belum ada sih. Nah, kalau di aku. Belum tentu orang-orang tua kita. Jadi kita sedang membuat tradisi baru, budaya baru yang jadi tradisi buat anak-anak kita. Jadi tradisi. Okay. Karena budaya komunikasi itu budaya yang belum tentu diwarisin. Karena budaya bentuknya suruhan, perintah, dogma yang pokoknya kerjain aja lah gitu. Jadi aku mau nanya dulu, kamu punya tradisi nggak orang tua mau minta maaf dan lain-lain? Atau komunikasinya bisa kayak kita biasa, kita kan sering. Kayaknya enggak juga. Berarti kita nggak membangun tradisi baru, budaya baru dengan iya belajar komunikasi. Nggak tahu ya, mungkin orang tuanya ngerasa ngelakuin, orang tua saya juga ngerasa ngelakuin. Iya. Ya itu kan yang tadi aku bilang sama kitanya nggak ngerasa kan. Ya, mungkin kita lupa. Yang kurang ya udah jadi takdir, sudah berlalu dan kurang biar jadikan takdir. Ya. Dan tidak perlu disesali, tidak perlu disalahin orang tuamu, kakekmu, semua. Yang penting itu kan udah jadi sejarah, maka lakukan apa yang dilakukan hari ini, itu yang ngaruh ke masa depan. Ya, betul. Yang penting apa yang dilakukan sama tradisi masa lalu kita semuanya ya diterima, dimaafin, karena itu takdir kan. Ya orang udah berlalu. Ya mau diapain, mau disalahin, mau nyalain siapa? Itu juga paling juga disalahin juga atas kejadian masa lalunya lagi, ya nggak usah disalahin. Itu ada takdir aja. Acceptance. Yang terima dan dimaafkan. Sesuatu yang buruk di masa lalu
diperbaiki yang hari ini supaya jadi tradisi baik di masa depan. Gitu, yuk ngomongin tradisi budaya aja udah hampir 15 menit. Ini kita udahan dulu aja ini, soalnya sepertinya Jadi cukup kita ngomongin tradisi sama lanjut budaya. lagi. Masih Mohon. turun ideologis kayaknya, karena kita mau nongkrong di sini agak lama. Bikin 26 konten kali ya. Biar Guys, ngopinya satu, bikin kontennya 10 gitu kan. Jadi irit kan? Bu hemat boleh. Tapi kita udah makan banyak banget. Mari kita desain. Mari Yes. kita buat Obrolan selanjutnya. iya. Terima kasih.